Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Kelvin Verdonk, taktik konsistensi bersama NEC Nijmegen di puncak Eredivisie, dari back jadi pemimpin klasemen. Halo teman-teman semuanya pecinta sepak bola, selamat datang di channel Jelucusten. Kali ini kita akan menyampaikan berita-berita informasi yang penting ya. Kali ini kita membahas Kelvin Verdonk yang telah berhasil membawa NEC Nijmegen menuju puncak klasemen di Eredivisie. Ya, kali ini kita akan fokus ke cerita menarik dari Eredivisie, bagaimana Kelvin Verdonk, back kiri sekaligus back tengah, jadi sosok yang penting untuk NEC Nijmegen yang kini berada di puncak klasemen Liga Eredivisie. Yuk kita bahas mulai dari sekarang hingga fakta strategi. Tapi sebelumnya jangan lupa berikan like dan subscribe kepada kita untuk menuju 100.000 subscriber yang pertama, dan juga berikan komentar kritikan kepada kita, kepada PSSI, agar PSSI selalu on the track dalam memajukan timnas Indonesia dan juga sepak bola nasional. Kita akan bahas profil ketajaman Kelvin Verdonk ya. Nama Kelvin Verdonk ini lahir di 26 April 97 ya. Dia lahir di Dordrecht, Belanda. Ini berusia 28 tahun dan memperkuat NEC Nijmegen sejak 2022 setelah promosi permanen dengan kontrak hingga Juni 2028. Selain bermain di Belanda, ia pun memilih untuk memperkuat timnas Indonesia sejak 2024 dan mencatatkan 10 caps sejauh ini ya. Nilai di pasar Kelvin Verdonk ini mencapai 2,5 juta euro. Kontraknya diperkirakan bernilai 580.000 euro per musimnya. Jadi sampai 2028 Kelvin Verdonk ini akan berada di NEC Nijmegen dengan bayaran per musimnya adalah 580.000 euro. Kemudian kita akan bahas peran Kelvin Verdonk di lapangan dan juga perkembangannya. Posisi idealnya ini adalah sebagai back kiri, tapi seringkali kita melihat Verdonk juga cukup mahir ketika dia bermain sebagai back tengah, karena pernah dipasang back tengah saat kita kalah di Australia ya. Atau left wing back, menambah fleksibilitas strategi tim. Dari statistik musim ini ya, dari 2 laga awal sehingga membawa NEC Nijmegen ke puncak Eredivisie Liga Belanda ya, dia telah mencatat 2 kali penampilan sebagai starter. Total penampilan dengan kontribusi defensif yang kokoh meski tanpa gol dan juga assist, karena memang dia itu konsentrasinya di pertahanan. Penampilannya itu secara konsisten mendapat rating yang baik dari SofaScore, rata-rata naik hingga 7,8 per bulan Agustus oleh Kelvin Verdonk ini luar biasa. Jadi dia mendapatkan nilai 7,8 dalam bulan Agustus ini. Ia juga sempat ditunjuk sebagai kapten NEC Nijmegen, menang besar atas Ajax. Ini menunjukkan kredibilitas dan kepemimpinan yang kuat dari seorang Kelvin Verdonk ya. Dan apakah ini nanti akan berdampak pada timnas Indonesia dengan penampilan ataupun kegemilangan dari seorang back kiri Kelvin Verdonk di Liga Belanda ini? Yang berikutnya kita akan analisis dampak ke klub dan juga prospek musim ini di 2025-2026. Jadi Kelvin Verdonk itu punya kepemimpinan di lini belakang. Jadi dia itu udah membangun fondasi yang cukup kuat bagi NEC Nijmegen ini untuk menjaga clean sheet dan juga bermain agresif dari belakang. Jadi dia nggak hanya bertahan nih guys, dia juga bisa melakukan serangan secara agresif ke pertahanan lawan di kiri ya.
dengan larinya juga kenceng, umpannya juga ya bagus ya. Kalau kita lihat itu dalam permainan timnas, dia jarang melakukan umpan salah. Itu yang kita catat dari Kelvin Verdonk. Dan dia selalu melakukan permainan yang total dia sebagai seorang back kiri di dalam timnas dan juga NEC Nijmegen. Dengan performa yang konsisten ini ya, dari lini pertahanan hingga menyerang, selisih gol plus 8 dalam 2 laga, NEC punya modal kuat untuk bersaing di papan atas pada musim ini di Eredivisie. Jadi di Eredivisie itu nggak hanya Feyenoord, Ajax, PSV, Utrecht, Twente yang selalu berada di posisi atas ya, tapi saya yakin NEC Nijmegen ini mampu untuk bersaing bersama tim-tim yang berkelas tadi. Ada Feyenoord, Twente, Utrecht, PSV, Ajax. Ini yang tim-tim yang selalu mendominasi di papan atas klasemen di Eredivisie. Dan juga sosok naturalisasi seperti Verdonk juga memberi inspirasi bagi terutama ini ya penonton Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia melihat Kelvin Verdonk membawa warna internasional lebih dalam sepak bola Belanda dan juga timnas Indonesia, itu cukup menarik buat kita sebagai fans timnas Indonesia. Apalagi dia sudah terpilih dan terpanggil pada FIFA Matchday pada bulan September tahun 2025 ini ya, dia dipanggil oleh Patrick Kluivert. Jadi ada Kelvin Verdonk yang dia akan bersaing bersama Dean James, Go Ahead Eagles, atau juga Shane Patinama, Buriram City, atau juga kita tidak bisa melihat aksi-aksi dari Arhan Pratama ya. Kali ini dia nggak dipanggil. Jadi kita akan menyaksikan 3 wingback ini, siapakah yang akan bertarung memperebutkan posisi wingback kiri di timnas Indonesia. Jadi oke teman-teman ya, tadi udah kita jelaskan bagaimana Kelvin Verdonk dengan konsistensi dan juga kecakapan dia bermain, kegemilangannya di lapangan wingback kiri NEC Nijmegen sekarang ini berada dalam posisi teratas di klasemen Liga Belanda. Tadi itu ada ulasan yang kita udah ngebahas Kelvin Verdonk menjadi pilar utama NEC Nijmegen di awal musim ini. Mudah-mudahan dia selalu konsisten ya, selalu menjadi starting line up di NEC Nijmegen. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Boleh nanti bisa kirim komentar di kolom komentar. Dan juga apakah Kelvin Verdonk ini bisa terus jadi jangkar yang solid hingga akhir musim ya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa berikan like dan subscribe kepada kita untuk mendukung Jelly Tusten menuju 100.000 subscriber yang pertama, dan berikan kritik dan juga komentar kepada Jelly Tusten, dan juga boleh kritikan kepada PSSI agar selalu terus on the track memajukan sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, saya Jelly Tusten mengucapkan salam olahraga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and ciao.